Di Borobudur itu sebelum kita masuk ke candi, sebelum kita mendekati candi, dari kejauhan saja itu kita sudah bisa melihat perwujudan arca-arca Buddha di 4 penjuru, dan arca yang paling atas itu ada di seluruh penjuru. Yang 4 penjuru tadi itu berbeda-beda. Di situ kita sebenarnya diingatkan tentang kecenderungan kita, perilaku kita sebagai manusia ini oleh Borobudur diingatkan untuk dimengerti, dipahami. Lalu kecenderungan ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan, kegundahan kita, itu kemudian perlu ditanggulangi. Arca-arca Buddha di Borobudur yang biasanya disebut sebagai Panca Buddha atau Panca Tathagata, atau di pengertian lampau malah populer disebut dengan Panca Dhyani Buddha, yang sebenarnya pengertian ini kurang tepat, penyebutan Panca Dhyani Buddha itu kurang tepat, karena memang dalam literatur Buddhis awal pun itu tidak pernah, atau yang lebih tradisional itu tidak pernah disebut Panca Dhyani Buddha, yang biasanya disebut dalam sutra-sutra Mahayana Panca Tathagata atau Panca Buddha. Dalam Panca Buddha atau Panca Tathagata ini merupakan representasi dari dua pasang kecenderungan kita, yaitu yang pertama, urusannya ketika kecenderungan kita untuk melakukan survival, untuk pertahanan hidup. Ini kemudian seringkali kita melakukan kebutuhan untuk survival ini disikapi secara berlebihan. Kecenderungan yang muncul dari perilaku survival ini ada dua. Yang pertama adalah kalau hal itu dirasa tidak menguntungkan kita, tidak bermanfaat, akan merugikan atau menyulitkan kita akan cenderungnya melakukan penolakan, yang kalau dalam bahasa Sanskerta disebut dwesa, atau dalam bahasa Pali dosa, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai kebencian. Kemudian kalau kondisinya itu cenderung akan berguna buat kita, bermanfaat, menguntungkan, memenuhi kebutuhan kita, mendukung kebutuhan kita, itu kecenderungan yang muncul dari perilaku kita adalah menginginkan, bahkan kemudian secara berlebihan, karena merasa dengan kita mendapatkan lebih banyak, kita jadi lebih bahagia. Nah, ini jadi persoalan. Kemudian yang terjadi adalah berkembang menjadi rasa tidak berkecukupan, atau kalau dalam Sanskerta disebut tresna atau tanha. Tresna ini kalau ditarik ke bahasa Inggris katanya menjadi thirsty, kehausan, atau artinya rasa tidak berkecukupan. Jadi dua hal ini yang menjadi sumber dari kegundahan kita, karena kita keliru dalam melihat dan menyikapinya. Dan kita merasa bahwa kalau kita bisa memenuhi segala apa yang kita inginkan, kita akan menjadi lebih bahagia. Kan biasanya begitu. Misalkan konsep kebahagiaan itu kadang-kadang disebut kalau terpenuhinya segala apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan. Tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Justru ketika kalau memang benar bahwa kebahagiaan itu adalah terpenuhinya segala apa yang diinginkan. Misalkan kalau kita suka sesuatu, misalkan es krim, kita nggak akan mungkin 1 kon es krim kita akan puas, 2 kon es krim kita akan makin bahagia, 3 kon, wah kita bahagianya luar biasa. Tapi coba kon ke-30, saya kira nggak bahagia lagi, saking ada sakit perut. Jadi dengan terpenuhinya apa yang jadi kesenangan kita secara berlebih-lebihan, yang katanya kalau kebahagiaan itu dicapai hanya kalau kita memenuhi segala yang kita inginkan, maka ini tidak tepat jadinya. Jadi keliru mengerti kalau kebahagiaan bisa dipenuhi hanya jika segala apa yang kita inginkan semuanya terpenuhi. Itu tidak pas. Kekeliruan cara pandang seperti ini yang kemudian menjadi hambatan buat kita. Nah, yang kedua urusannya adalah soal eksistensi. Urusannya biasanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau pihak di luar kita. Eksistensi ini istilah umumnya disebutnya bhawa tanha. Hasrat untuk eksis, untuk terwujud, untuk tampil, untuk menjadi sesuatu. Ini biasanya kecenderungannya karena tadi urusannya dengan pihak lain. Kalau kita sedang di posisi unggul, merasa lebih mampu, lebih kaya, lebih pintar, lebih tampan, lebih cantik, ini akan cenderung muncul sifat arogansi, kesombongan, kecongkaan, kepongahan. Ini kecenderungan kita ketika kita berada di posisi ini, eksistensi ini. Yang kedua, kondisinya, kalau ketika kita di posisi lebih rendah, kurang mampu, kurang cantik, kurang tampan, merasa kurang punya kekuatan, punya wawasan misalkan, kurang punya sumber daya, atau kurang dalam berbagai representasi fisik kita misalkan, itu membuat kita lalu menjadi menderita, sedih, rendah diri, merasa tidak berharga. Ini yang menjadi persoalan kita
karena kita tidak bisa menanggulangi urusan ini, yang timbul adalah rasa iri hati, dengki, sirik terhadap keunggulan-keunggulan atau kesuksesan orang lain. 4 hal ini tadi yang perlu ditanggulangi. Nah, di dalam Borobudur itu kemudian direpresentasikan dalam arca-arca Pancabuddha ini. Kita pertama kalau menuju Borobudur, kita masuk itu kan dari sisi timur. Di sisi timur itu kita akan disambut oleh Buddha Aksobhya. Buddha Aksobhya ini dengan mudra bumi Sparsa Mudra, bumi sebagai saksi. Di sini ini yang merepresentasikan perilaku kita yang pertama tadi, penolakan atau dwesa atau ketidaksukaan atau kadang diterjemahkan menjadi kebencian. Ini timbul karena kita untuk urusan survival ini, hal-hal yang tidak mendukung urusan kita, tidak mendukung daya survive kita, tidak menyenangkan kita, tidak bisa membahagiakan kita, itu cenderung kita tolak. Oleh perwujudan Buddha Aksobhya ini yang ada di sisi timur, ini kita diingatkan untuk menanggulangi persoalan ini. Jika kita berhasil menanggulanginya, maka nanti akan timbul pengetahuan yang disebut pengetahuan laksana cermin. Jadi kita ini biasanya kan kalau ada hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita setujui, kita ini cenderung menolak dengan keras sampai timbul yang bentuk ekstrimnya adalah kebencian, rasa ketidaksukaan ini. Itu kemudian mewarnai cara pandang kita, sehingga karena penolakan, kebencian, ketidaksukaan ini, kita cenderung ingin menghancurkan apa yang kita tidak sukai, menyingkirkan, menghancurkan, memusuhi. Nah, itu cenderung perilaku kita seperti itu. Ini perlu ditanggulangi. Karena kalau tidak, ini akan terus jadi kegelisahan, akan jadi kegundahan, hidup kita menjadi tidak tenang, keseharian kita, urusan kita ini menjadi penuh gejolak di hati. Bahasa Jawanya kemerungsung gitu ya. Karena ini tidak suka, itu tidak suka, ini tidak cocok, ini membuat orang jadi gelisah. Kondisi yang seperti ini perlu ditanggulangi. Penanggulangannya adalah dengan menumbuhkan welas asih, cinta kasih yang disebutkan dengan maitri atau metta. Artinya sebenarnya adalah goodwill, niat baik, mengharapkan yang lain itu atau di sekitar kita itu berada dalam kondisi yang baik, atau mengharapkan kebahagiaan yang lain, atau bahkan bentuk actionnya adalah mewujudkan, berusaha membuat yang lain itu bahagia. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi penolakan atau kebencian itu, atau hal-hal yang tidak kita sukai ini. Hanya bisa ditanggulangi dengan menumbuh kembangkan tadi goodwill, niat baik yang mengharapkan setiap orang mengalami kebahagiaan, dan kita juga berusaha mewujudkan itu. Dengan begitu nanti akan tumbuh berkembang pengetahuan kita yang disebut pengetahuan laksana cermin. Kenapa disebut pengetahuan laksana cermin? Cermin ini kan sifatnya memantulkan segala sesuatu. Apa yang ada di depan cermin itu tidak ada yang ditolak atau diterima. Semuanya diterima, tidak ada yang ditolak. Apapun yang ada di depan, cermin itu hanya semeleh, bersandar, tidak pernah menolak apa yang ada di depannya. Ini seperti tadi urusannya kan tadi ini menanggulangi penolakan, ketidaksetujuan ini atau kebencian tadi. Jadi seperti cermin, dia tidak terpengaruh apa yang ada di depannya itu gambarnya jelek, gambarnya indah, atau apapun yang tampil di depan cermin, hanya diterima bayangannya apa adanya tanpa ada penolakan. Cermin semeleh begitu saja. Jadi kalau kita bisa mengolah situasi ini, kemudian kita bisa bersikap seperti cermin, maka kita jadi semeleh. Jadi tidak bertentangan dengan apapun, tidak akan timbul kegelisahan. Kita menerima apa adanya. Ini yang bisa kita lakukan dengan perwujudan yang ditampilkan oleh arca Buddha Aksobhya di sisi timur. Kemudian yang pasangannya, tadi kalau yang pertama di sisi timur itu adalah dwesa atau dosa, pasangannya adalah yang ada di sisi barat, yaitu perwujudan Buddha Amitabha yang ditampilkan dengan sikap dhyana mudra atau mudra semedi. Ini untuk menanggulangi raga atau loba. Kalau dalam bahasa Sanskerta juga disebut tresna. Ini perwujudannya adalah rasa tidak berkecukupan, rasa kehausan. Kalau dalam bahasa Inggris thirsty. Kita itu cenderungnya kalau ada hal-hal yang menguntungkan kita, menyenangkan kita, mendukung urusan kita, memuaskan kita, kita ini cenderungnya menginginkan lebih. Bahayanya dari raga atau loba atau tresna ini justru bukan ketika tidak bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, misalnya kita punya satu keinginan tidak bisa dipenuhi, it's okay. Biasanya nanti akan muncul keinginan lain lagi. Lalu keinginan ini berusaha kita penuhi lagi. Kadang bisa dipenuhi, kadang enggak. Justru bahayanya ketika bisa dipenuhi. Sekali hasrat kita, keinginan
kebutuhan kita ini bisa dipenuhi, biasanya lalu yang muncul apa? Karena bisa dipenuhi, kita ingin lebih lagi. Toh bisa dipenuhi, kita mau lebih lagi. Ingin dipenuhi lebih banyak lagi. Akhirnya terjadi apa? Rasa tidak berkecukupan, seperti orang haus yang minum air garam, dia akan makin haus, makin merasa kurang, tapi semakin dipenuhi, semakin tidak merasa puas. Ini justru bahayanya. Kan ketika tidak dipenuhi, selesai, berhenti. Tapi ketika bisa dipenuhi, kita jadi ketagihan, karena merasa ini nikmat, bisa dipenuhi terus-menerus. Jadi ini yang perlu ditanggulangi adalah urusan ini. Raga itu juga punya pengertian yang mewarnai. Biasanya kalau orang lagi gandrung, lagi suka sesuatu, itu cara pandangnya diwarnai atau semuanya tertutupi oleh apa yang sedang diinginkan itu. Kalau lagi kesengsem sama pasangannya, entah yang cowok ke yang cewek atau cewek ke cowok misalkan, itu kalau lagi kesengsem itu yang terlihat yang baik-baik saja di situ. Yang penting bisa memuaskan imajinasinya, bukan apa yang ada yang terlihat. Yang bupeng-bupeng itu pun terhapus, yang dilihat yang bagus-bagusnya saja. Nah, yang mewarnai ini membuat kita menjadi tidak clear melihat segala sesuatunya. Jadi kita terkecoh pada cara pandang ini. Lalu kita menginginkan apa yang kita pikir indah itu, bukan apa yang ada. Lalu kita menginginkan apa yang kita pikir menyenangkan, indah, bagus itu secara terus-menerus dan berlebih-lebihan. Ini yang disebut gandrung, tresno, raga, loba, rasa tidak berkecukupan ini. Ini perlu ditanggulangi, karena nyatanya dengan kita kecanduan, ketagihan, rasa tidak berkecukupan, ini membuat kita juga gelisah. Kalau tidak tercapai, ini bisa membuat kita putus asa juga, merasa kekurangan, hidup merasa tidak lengkap misalkan, lalu putus asa, craving ini bisa menjadi beban hidup, beban mental juga. Banyak kasus orang yang tidak mencapai cita-citanya, bahkan kemudian sampai bunuh diri gara-gara cita-citanya tidak tercapai. Ini karena kegagalan menyadari bahwa orang ini sedang dirundung oleh ketagihan, rasa tidak berkecukupan ini. Nah, ini perlu ditanggulangi. Jika nanti ini ditanggulangi, ini akan membuahkan pengetahuan pembeda. Cara pandang kita menjadi tajam, jadi clear, bisa melihat bedanya apa yang sebenarnya kita butuhkan dan apa yang sebenarnya itu hanya memuaskan keinginan. Itu salah satu pengetahuan pembeda. Pengetahuan pembeda yang lain adalah tahu membedakan ini berguna atau tidak berguna. Ini bermanfaat, tidak bermanfaat. Perlu dipenuhi atau tidak perlu dipenuhi. Kalau orang yang waskita, yang sudah mengerti tentang pengetahuan pembeda ini, dia akan dengan jelas mengerti, oh ini yang muncul hanya keinginan, bukan kebutuhan yang memang perlu dipenuhi seperlunya saja, secukupnya saja, tapi ini ternyata hanya rasa hasrat yang ingin dipenuhi saja. Yang apalagi kalau tadi ternyata munculnya karena diwarnai oleh raga tadi, sampai cara pandang kita itu tertutupi ilusi kita sendiri tentang sesuatu yang kita pikir hanya dengan dipenuhinya itu kita jadi bahagia, padahal tidak seperti itu, hanya memuaskan hasrat saja. Ketika kita punya pengetahuan pembeda ini, kita tidak akan terkecoh lagi. Kita tahu membedakan ini hal yang benar, ini tidak benar, ini bermanfaat, tidak bermanfaat, ini hanya kebutuhan sesaat, ini hanya hasrat sesaat, ini yang memang benar-benar perlu dipenuhi, ini yang tidak perlu dipenuhi. Nah, pengetahuan pembeda ini akan sangat berguna dan membantu kita dalam urusan sehari-hari kita ini. Karena seringkali kita ini gelisah, galau, karena cita-cita kita tidak tercapai, harapan kita tidak terpenuhi. Itu karena kita tidak bisa membedakan ini. Ini sebenarnya hanya sekedar hasrat kita yang ingin dipenuhi, atau memang ini benar-benar diperlukan untuk menunjang kehidupan kita. Ini persoalannya. Oh iya, kalau tadi yang pertama metode transformasinya dengan mengembangkan cinta kasih. Kalau yang ini rasa tidak berkecukupan ini penanggulangannya adalah dengan welas asih dan kepedulian. Dengan perwujudan Amitabha di sisi barat itu mengingatkan kita untuk menanggulangi loba, raga atau rasa tidak berkecukupan. Ini dengan cara menumbuh kembangkan sifat welas asih atau karuna. Sebenarnya praktik yang actionnya itu adalah keberanian kita untuk hadir di mana ada penderitaan. Berbagi, peduli dengan penderitaan yang lain, ini cara menanggulangi keserakahan kita. Karena keserakahan itu kecenderungannya atau rasa tidak berkecukupan itu kecenderungannya adalah mementingkan diri sendiri. Bagaimana caranya saya bisa memuaskan semua kebutuhan, kepentingan saya. Ini rasa egonya, mementingkan diri sendiri, ini demikian kuatnya.
kecenderungan kita. Sehingga kita tidak peduli dengan bagaimana kebutuhan yang lain, bagaimana yang lain bisa bahagia seperti kita misalkan. Maka ini cara menanggulanginya adalah kita dengan menumbuh kembangkan kepedulian dan welas asih, yaitu hadir di mana ketika orang-orang yang membutuhkan itu kita bisa bantu. Dengan begitu kita mengurangi keserakahan kita, rasa tidak berkecukupan kita berbagi. Praktiknya adalah dengan berdana, mengembangkan kemurahan hati. Hanya dengan cara ini kita bisa mentransformasi perilaku kecenderungan kita yang mementingkan diri sendiri, yang rasa tidak berkecukupan ini menjadi kemurahan hati, lalu menjadi kepedulian. Nanti akan menimbulkan pengetahuan pembeda tadi, di mana dengan ketajaman cara pandang kita jadi bisa membedakan mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang ini hanya mementingkan diri sendiri, mana yang ini akan mengembangkan kepedulian, ini akan berguna buat yang lain. Dengan begitu, kegelisahan, kegundahan kita, kecenderungan kita untuk mementingkan diri sendiri akan terkikis. Dan kita dengan sendirinya akan lebih semeleh, lebih menerima kondisi ketika hal-hal yang ingin kita tuju, kita harapkan, kita ingin capai itu tidak tercapai, kita tidak menjadi menderita. Kita akan menjadi lebih legowo, lebih lapang dada ketika hal-hal yang ingin kita capai, yang kita harapkan tidak terpenuhi. Itu yang kedua ya, dari Amitabha. Yang ketiga, lalu kita ke arah utara. Di arah utara itu kita akan melihat atau disambut oleh Buddha Amoghasiddhi. Arca Buddha Amoghasiddhi ini memiliki mudra abhaya, yang artinya tidak gentar atau tidak ada rasa takut tanpa bahaya. Ini tujuannya untuk menanggulangi kecenderungan kita yang biasanya iri hati. Karena kita tadi merasa tidak mampu, merasa lebih rendah, merasa kurang sukses, kurang cantikkah, kurang tampankah, kurang berpengaruhkah. Nah, karena kecenderungan kita ketika merasa kekurangan ini, eksistensi kita menjadi ingin menjatuhkan yang lebih unggul dari kita. Ingin menyaingi dengan cara-cara yang tidak terpuji misalkan. Lalu tumbuh sifat iri hati, dengki, sirik, timbul kebencian, permusuhan karena kita merasa lebih rendah dan ingin menjatuhkan yang lain. Ini cara satu-satunya mentransformasi, cara kita untuk menumbuh kembangkan sikap mental itu adalah dengan cara menumbuh kembangkan sikap ikut berbahagia ketika orang lain bahagia, atau biasa disebut mudita. Jadi urusannya kan tadi iri dengki, kebencian, karena kita membandingkan kita tidak lebih baik dari orang lain. Hanya bisa ditanggulangi dengan cara kita mulai berusaha ikut merasakan kebahagiaan orang lain ketika orang lain bahagia. Ketika orang merayakan ulang tahun, kita ikut menikmati dan ikut berbahagia ketika dia berulang tahun. Ketika orang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan anugerah, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan penghargaan, atau mungkin mencapai kelulusan, kita ikut bahagia terhadap pencapaian-pencapaian orang ini. Dengan begitu, tidak ada lagi rasa iri hati, kedengkian, kecemburuan. Ini tidak ada lagi. Kalau ini terbiasa dilatih kita untuk bahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan menumbuh kembangkan ini akan tumbuh pengetahuan yang disebut pengetahuan pencapaian. Ini maksudnya adalah dengan kita bisa menanggulangi kecemburuan, keiri hatian, kedengkian, rasa permusuhan, rasa tidak puas karena kekurangan kita ini. Bagaimana caranya kita bisa mencapai kualitas-kualitas yang lebih baik? Biasanya orang menjadi buntu, tidak punya cukup modal, pengetahuan, wawasan untuk menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri. Ini kan karena terhalang tadi cara pandang permusuhan ini. Lalu fokusnya adalah bagaimana menjatuhkan yang lain, bukan bagaimana mengembangkan diri sendiri, mengembangkan potensi diri ini. Dengan menanggulangi ini, dengan sifat mudita tadi, ini akan timbul pikiran kita akan lebih menjadi terbuka. Oh, ternyata orang lain itu bisa sukses caranya begini, sehingga saya bisa belajar dari kesuksesan mereka, dari langkah-langkah yang mereka tempuh. Ini yang disebut pengetahuan pencapaian. Kita tahu cara mencapai sesuatu, kita tahu bagaimana kualitas-kualitas baik bisa dicapai. Nah, kita bisa belajar dari situ, kita bisa mengoptimalkan potensi kita dengan pengetahuan pencapaian ini, cara mencapai sesuatu. Kemudian di sisi selatan, yaitu Ratna Sambhawa, ini diwujudkan, ditampilkan dengan sikap wara mudra, mudra keterbukaan hati. Gitu, dengan seperti ini, lalu tangannya terbuka seperti ini. Di atas pangkuan sebelah kanan itu tangannya ke atas. Ini untuk menanggulangi
kecenderungan kita yang arogan, sombong karena di posisi kita merasa lebih hebat dari yang lain, lebih sukses, lebih mampu, lebih tampan, lebih cantik, lebih unggul dengan kualitas-kualitas yang kita punyai. Ini sangat manusiawi memang. Orang-orang yang sukses itu kemudian menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain sehingga timbul perilaku seperti ini. Tapi ini timbul karena cara pandang yang keliru juga. Cara pandang seperti ini juga tidak membantu. Dalam urusan hidup ini, ketika orang sombong seperti itu biasanya tidak punya cukup teman. Mungkin yang dekat-dekat dengan kita itu orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kesuksesan kita. Bisa saja seperti itu. Orang yang sombong ini biasanya akan mudah terlena kalau dia mendapat puji-pujian. Ini juga akan bisa jadi persoalan. Karena ketidakwaspadaan kita, karena arogansi kesombongan ini, kemudian menjadi kita lengah.